Halo, kembali lagi bersama saya Irfan Syomora di series membuat aplikasi penjualan mobil menggunakan bahasa Kotlin berbasis Android. Oke, sebelumnya kita sudah membuat untuk tambah datanya ya. Sekarang kita mau buat untuk tambah ubah dan hapus data pembelinya. Kemarin waktu kita menampilkan data dari database ke Android kita, di sini pada kelas data pembeli activity kemarin kan yang ada itu cuman list view sama list datanya. Sekarang kita tambahkan variabel adapter yang berupa array adapter, berupa array tipenya string. Lalu kita tambahkan KTP, nama, alamat sama telepon sesuai atribut-atribut yang ada pada database-nya, yaitu KTP, nama pembeli, alamat, dan telepon pembeli ya. Oke, lalu pada metode onCreate-nya kita tambahkan variabel adapter tadi, kita ubah menjadi begini ya. Array adapter, this, layout, simple list item 1, list data, lalu list view titik adapter sama dengan adapter. Lalu kita buat list view ini ketika diklik list view yang ada pada data pembeli, ini list view-nya. Ini kan tadi udah panggil ID yang ada pada layoutnya, jadi ketika diklik itemnya maka muncul metode show option dialog. Nanti kita buatkan ini metode show option dialognya dan apa saja isinya ya. Position, show option dialog, parameternya adalah position. Lalu pada load datanya kita ubah, kemarin kan cuman list data yang di clear, sekarang kita tambahkan yang lain-lain tadi, KTP, nama, alamat, sama teleponnya. Lalu perulangannya masih sama. Lalu kita masukkan objek-objeknya sesuai yang ada di database ke dalam variabel yang sudah kita buat tadi, KTP list, nama list, alamat list, telepon list. Lalu kita masukkan ke list datanya begini. Lalu adapternya kita notifikasikan apabila ada perubahan, otomatis berubah ya. Oke, begitu. Lalu tadi kan di sini ada show option dialog nih. Kita buat metode show option dialog yang mana ada pilihannya yaitu edit dan hapus. Lalu ada dialog, nanti ketika diklik muncullah sebuah jendela atau pop up yang judulnya itu pilih aksi, nanti pilihannya adalah edit maupun hapus. Set items pilihan when, which, null. Lalu kita put extra apabila ingin mengedit. Ini kita ekstrakan semua yang ada di sini tadi. KTP, KTP list, nama list, position, begitu selanjutnya. Ini untuk metode show option dialognya. Lalu untuk konfirmasi hapus begini, muncul kotak dialog yang namanya hapus data. Lalu pesannya yakin ingin menghapus data, jika ya maka dihapus data berdasarkan posisi KTP listnya. Jika batal, kembali seperti semula. Lalu untuk hapus datanya begini,
kita buatkan URL-nya untuk API untuk hapus data pembelinya. Kita buatkan di folder penjualan mobil yang ada pada Visual Studio kita ya. Ini seperti biasa, hapus data seperti ini. Delete from pembeli ketika nomor KTP-nya adalah sekian. Oke, ini hapus data. Oke, ini method on activity result ini apabila kita edit dan hapus datanya, maka otomatis keload datanya ya, data barunya, supaya kita nggak harus kembali lagi baru buka, supaya datanya terupdate, dia otomatis update, terrefresh sendiri. Oke, lalu di sini kan masih ada error nih, edit pembeli. Itu karena kelasnya belum ada. Jadi kita buatkan dulu kelasnya pakai Kotlin. Ini kita copy dulu ya. Oke, lalu kita buatkan kelas edit pembeli activity. Oke. Nah, demikianlah untuk yang kita kerjakan di kelas data pembelinya. Sekarang kita akan membuat isi dari edit pembeli activity ini. Oke, kita masuk ke kelas edit pembeli activity-nya. Seperti biasa, kita panggil dulu set content view-nya, yaitu activity edit pembeli. Sebelumnya kita buatkan dulu layout di sini, edit pembeli ya. Inilah dia. Pakai linear layout, lalu ada edit text, yang mana ID-nya ada edit KTP dan tulisannya adalah KTP. Dan begitu juga dengan yang lain, edit text. Ini juga edit text, dan ini button. Oke, kita ke edit pembeli tadi lagi. Nah, pada edit activity pembeli ini, edit pembeli activity ini, kita tampung dulu semua variabel yang ada pada layout edit activity edit pembeli ini ke dalam variabel ya. Oke, kita buat variabel edit KTP sama dengan find view by ID, tipenya edit text sesuai yang ada di layoutnya. Ini pakai edit text kan. Nah, edit text, lalu ID, lalu ID yang ada pada layoutnya, yaitu KTP, edit KTP pun dengan yang lain-lain, nama, alamat, beserta nomor HP-nya. Oke, ini edit nama, ini jadi alamat, ini coba jadi edit nomor HP ya. Lalu ID-nya kita sesuaikan, berarti edit nama ya, edit nama, ini edit alamat, lalu edit nomor HP. Lalu ada satu lagi, yaitu ini ya, tombol update, ID-nya adalah btn update. Oke, kita copy dulu satu, lalu kita paste, kita ganti nama variabelnya adalah btn update. Lalu ini kita ganti jadi button ya, tipenya, karena memang di layoutnya adalah button. Lalu ini btn update. Kita buat impornya untuk button. Oke, lalu ini variabel-variabel ini
kita set tekskan atau kita masukkan teksnya sesuai dengan intent yang dikirim pada data pembeli yang sudah kita buat tadi. Yang ini intent put extra ya. Berarti kita kalau di edit pembelinya itu ini kan mengirim, kita di sini akan menerima. Berarti kita memakai get extra. Oke. Edit KTP. Nah, set teks atau kita masukkan teksnya yang akan kita ambil. Intent. Nah, kita mengambil ya. Berarti kita pakai get extra. Get string extra. Nah, ini kita sesuaikan dengan yang sudah kita kirim, KTP, nama, alamat, sama tel. Oke, ini KTP. Kita copy. Kita paste sampai 4 kali, lalu kita ganti-ganti nanti. Oke, setelah itu ada edit nama. Pakai nama. Ini alamat. Ini sesuaikan dengan itu, alamat ya. Alamat. Ini untuk HP-nya, edit no HP. Untuk no HP tadi di sini adalah tab. Jadi tab. Oke, lalu kita buat fungsi ketika button update-nya diklik, yaitu ID-nya adalah button update. Kita buat metode, oh ini huruf kecil ya. Java itu atau Kotlin sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil, jadi harus sama ya. Lalu variabel button update kita pakai ketika diklik set on click listener. Update data edit KTP text to string, koma edit nama text to string, koma lalu edit alamat, ini edit nama HP. Lalu kita buat metode update datanya yang ini di bawah. Kita buat private fun update data, yang mana parameternya adalah KTP yang bertipe string, nama tipe string juga, alamat tipe string, lalu no HP tipe string juga. Lalu kita buat variabel yang menampung URL sembarangan. Oke, untuk URL nya kita ambil dari yang sebelumnya yang sudah ada ini ya. Oke, namun untuk ini nama filenya itu kita ubah jadi edit pembeli ya. Nah, sebelumnya kita buat dulu di Visual Studio Code nya, di backend nya itu pada folder penjualan mobil kita tambahkan edit pembeli.php, yang mana kodenya seperti ini. Ini disesuaikan dengan atribut yang ada pada database nya, KTP yang pembeli, alamat pembeli, atribut pembeli ini ya. Oke, sesudah kalian coding ini selesai, lalu lanjut ini kita ubah jadi edit pembeli. Nanti edit oke, lalu kita buat variabel namanya request. String request, object string request. Method
host, URL, response, JSON object, response, lalu post, text, please, JSON get string, pesannya adalah message pleasure show lalu kita buat percakapan jika JSON get boolean sukses, maka set result oke. Lalu finish. Nah, jika error terus text yes gagal koneksi, pesannya gagal koneksi. Lalu kita override fun, get params, override fun, get params, mutable map, string, return hash map, save off, ktp, ini sesuai yang ada di tabel database-nya, nama pembeli,
Itu pembeli, itu nama, alamat pembeli, itu alamat, dan tag pembeli, itu nomor HP, kayak gini. Masih ada error. Oke ya, ini kita tambahkan request ya, request. Oke, kita import requestnya. Lalu ini jadi di luar ini ya, harusnya ada di metode update datanya sini nih. Lalu import, lalu di sini return has map of string. Oke, ini untuk kodenya. Oke, coba kita run. Oke, sudah terrun ya, ini adalah hasil runnya. Coba kita ke data pembeli. Nah, misal kita mau hapus satu ya, kita klik dulu. Nah, ada pilihan edit dan hapus. Kita hapus satu yang dioperani. Nah, udah berhasil terhapus ya. Jadi coba kita edit ya. Ini ada satu, kita edit. Misal namanya kita edit jadi Jeremy Doku. Ini jadi Belgia Raya
data berhasil diupdate. Loading ya. Oke. Aduh, tadi sudah terupdate ya datanya langsung, cuman loading aja. Aplikasinya ini Jeremy Doku jadi Benjeraya 628. Oke, untuk edit dan hapus begitu saja. Selanjutnya kita akan membuat menu untuk menampilkan atau menambahkan data pembayaran secara cash-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.